Pernah gak sih kamu lihat iklan kayak gini? Atau kayak gini? Kelihatannya seru, gampang dapat uang. Tapi sebenarnya kamu itu lagi diajak masuk ke dunia yang bisa ngancurin masa depan kamu. Yaitu judi online. Indonesia Darurat Judi Online. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, judi adalah permainan dengan taruhan uang. Dan menurut hukum di Indonesia, yaitu KUHP, yang sudah diubah lewat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, disebutkan bahwa judi adalah permainan yang hasilnya sangat tergantung kepada keberuntungan. Sayangnya, judi online makin marak dan menjadi masalah yang sangat serius di Indonesia. Terutama karena rendahnya literasi digital. Banyak orang yang belum paham resikonya. Bahkan, sejumlah selebriti dan influencer sempat mempromosikannya secara terbuka. 3 selebgram ditangkap polisi dalam 2 hari terakhir karena mempromosikan situs judi. Kini, banyak dari mereka justru terseret kasus hukum akibat terlibat dalam promosi situs judi online. 80% diantaranya adalah masyarakat berpendapatan rendah yang mengeluarkan uang untuk judi online di bawah. Menurut data dari CNN Indonesia dan pernyataan Menko Polhukam Budi Gunawan, di tahun 2024 ada 8,8 juta orang Indonesia yang terlibat judi online. Dan mayoritas dari mereka adalah anak muda. Dan menurut laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, uang yang berputar dari judi online selama semester 2 tahun 2024 mencapai 283 triliun rupiah. Bayangkan saja, dengan nominal segitu besarnya, kita bisa biayain sekitar 4,7 juta anak Indonesia kuliah sampai lulus sarjana. Uang sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk membangun sekolah, memberikan beasiswa, atau membuka lapangan pekerjaan baru. Namun, kenyataannya uang tersebut justru mengalir ke praktik judi online yang merugikan banyak pihak. Dalam jurnal yang berjudul Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja, studi kasus tebing tinggi, banyak sekali dampak negatif yang ditimbulkan dari bermain judi online, khususnya di kalangan remaja loh. Yang pertama, dampak secara material. Pemain cenderung berhutang, menggadaikan barang berharga, bahkan berbohong soal keuangan kepada orang tua. Lalu ada dampak secara sosial, mereka menjadi tertutup, kehilangan empati, dan cenderung mengabaikan nasihat orang terdekat. Dan yang terakhir, ada dampak secara keagamaan. Mereka mulai menjauh dari nilai-nilai spiritual, menjadi tidak jujur, malas beribadah, dan tak lagi peduli pada ajaran agama. Kami juga menemukan kasus nyata yang menggambarkan betapa seriusnya dampak judi online bagi anak muda. Salah satu mahasiswa di sebuah kampus swasta di Bandung terjerat pinjaman online hingga mencapai 30 juta rupiah. Demi melunasi hutangnya, ia bahkan terpaksa menggadaikan barang-barang berharganya. Kisah ini menjadi bukti nyata bahwa judi online bukan sekedar main-main, tapi bisa menghancurkan kehidupan seseorang secara perlahan. Kalau kamu sudah terlanjur terjerat judi online, tenang, masih ada yang bisa kamu lakukan loh. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah akui dan sadari masalahnya terlebih dahulu. Lalu, ceritakan masalah kamu ke orang terdekat. Jika kamu merasa tidak bisa cerita ke orang terdekat, kamu bisa pertimbangkan untuk mendapatkan bantuan profesional. Dan yang terakhir, kamu bisa alihkan fokus dan waktu kamu dengan mencoba aktivitas yang positif. Teman-teman, masa muda kita seharusnya diisi dengan hal-hal positif. Belajar, berkarya, berprestasi, dan membangun masa depan. Kalau masa muda kita diisi dengan hal yang merusak seperti judi online, maka semua cita-cita itu bisa lenyap begitu saja. Karena judi online itu bukan cuma soal kalah atau menang, tapi soal waktu yang hilang, relasi yang rusak, dan diri sendiri yang makin jauh dari harapan.